Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 16 akan mempresentasikan tentang mencapai keunggulan operasional dan kedekatan dengan pelanggan atau aplikasi perusahaan. Sebelum itu, saya berterima kasih kepada Bu Dwi Rahayu selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan Manajemen. Adapun nama saya Nela Septiana dan rekan saya Nelly Septiani. Bagaimana sistem perusahaan bekerja? Database terpusat. Yang pertama, keuangan dan akuntansi, terdiri dari kas yang tersedia, piutang usaha, kredit pelanggan, dan pendapatan. Yang kedua, sumber daya manusia, terdiri dari jam kerja, biaya tenaga kerja, dan keahlian kerja. Yang ketiga, manufaktur dan produksi, terdiri dari bahan material, jadwal produksi, tanggal pengiriman, kapasitas produksi, dan pembelian. Yang keempat, penjualan dan pemasaran, terdiri dari order atau pesanan, peramalan penjualan, permintaan retur, dan perubahan harga. Perangkat lunak perusahaan dibangun berdasarkan ribuan proses bisnis yang jelas dan mencerminkan praktik pelaksanaan terbaik. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk membuat perangkat lunak perusahaan. 1. Memilih fungsi-fungsi dari sistem yang ingin digunakan. 2. Memetakan proses bisnis yang telah ditetapkan dalam perangkat lunak. Nilai bisnis sistem perusahaan, meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan informasi perusahaan untuk membantu para manajer dalam mengambil keputusan, serta memungkinkan bagi manajemen senior untuk mencari tahu unit organisasi tertentu dalam bekerja, menentukan produk yang paling menguntungkan dan tidak, menghitung biaya bagi perusahaan secara keseluruhan. Sistem manajemen rantai pasokan. Rantai pasokan, jaringan organisasi dan proses bisnis untuk pengadaan bahan mentah, mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi dan mendistribusikan barang jadi ke pelanggan. Gambar ini mengilustrasikan entitas-entitas utama dalam rantai pasokan naik dan arus informasi pada bagian hulu dan hilir untuk mengordinasikan berbagai aktivitas yang mencakup pembelian, pembuatan, dan perpindahan produk. Hal yang ditunjukkan di sini adalah rantai pasokan yang disederhanakan dengan bagian hulu yang hanya menitik beratkan kepada pemasok untuk sepatu dan sol sepatu. Sistem informasi dan manajemen rantai pasokan. Pada rantai pasokan, beberapa ketidakpastian muncul karena berbagai kejadian tidak dapat diramalkan seperti permintaan yang tidak pasti, pengiriman terlambat, kecacatan suku cadang, gangguan dalam proses produksi. Efek bullwhip. Informasi mengenai permintaan suatu produk menyimpang dari biasanya ketika melewati entitas ke entitas selanjutnya dalam rantai pasokan. Cara menangani efek bullwhip. Mengurangi ketidakpastian mengenai permintaan dan penawaran ketika seluruh anggota rantai pasokan memiliki informasi yang akurat dan terkini. Perangkat lunak manajemen rantai pasokan. Sistem perencanaan rantai pasokan memungkinkan perusahaan membuat model mengenai rantai pasokannya yang telah ada. Perencanaan permintaan menentukan berapa banyak produk yang diperlukan perusahaan untuk memenuhi semua permintaan pelanggan. Sistem pelaksanaan rantai pasokan mengelola aliran produk melalui pusat distribusi dan gudang untuk memastikan produk dikirim ke lokasi yang tepat dan efisien. Rantai pasokan global dan internet. Sebelum adanya internet, koordinasi rantai pasokan terhambat oleh kesulitan dalam membuat informasi bergerak secara perlahan di berbagai sistem rantai pasokan internal yang berbeda-beda untuk pembelian, pengelolaan bahan mentah, produksi, dan distribusi. Kesulitan lainnya adalah dalam berbagai informasi dengan rantai pasokan eksternal karena sistem pemasok, distributor, atau penyedia logistik didasarkan pada standar dan platform teknologi yang tidak sesuai. Permasalahan rantai pasokan global. 1. Terbentang jarak geografis lebih besar dan perbedaan waktu. 2. Standar kinerja bervariasi dari kawasan ke kawasan. 3. Manajemen rantai pasokan perlu mencerminkan regulasi pemerintah luar negeri dan perbedaan budaya. Rantai pasokan yang dipengaruhi permintaan ada dua, model dorong dan model tarik. Model dorong
Jadwal produksi utama didasarkan pada peramalan atau tebakan terbaik mengenai permintaan produk dan produk-produk tersebut didorong kepada pelanggan. Model tarik, model yang digerakkan oleh permintaan atau model yang dibangun berdasarkan pada pesanan. Pesanan dari pelanggan atau pembeli akan memicu kejadian-kejadian dalam rantai pasokan. Apakah yang dimaksud dengan manajemen hubungan pelanggan? Ada 3. 1. Layanan, 2. Penjualan, 3. Pemasaran. Layanan terdiri dari data pusat panggilan, data layanan sendiri melalui web, data nirkabel, dan data jasa lapangan. Penjualan terdiri dari penjualan melalui telepon, penjualan melalui web, penjualan melalui gerai eceran, dan penjualan di lapangan. Pemasaran terdiri dari data promosi, konten, dan analisis data. Sistem CRM menelaah para pelanggan dari berbagai perspektif. Sistem-sistem tersebut menggunakan seperangkat aplikasi yang terintegrasi untuk menangani semua aspek dari hubungan dengan pelanggan, meliputi layanan pelanggan, penjualan, dan pemasaran. Perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan. 1. Salesforce Automation atau SFA. Dalam sistem CRM membantu staf penjualan dalam meningkatkan produktivitas mereka dengan menitik beratkan usaha penjualan pada pelanggan yang paling menguntungkan. 2. Layanan pelanggan. Dalam sistem CRM menyediakan informasi dan alat untuk meningkatkan efisiensi dari para staf di pusat panggilan, pusat bantuan, dan pusat dukungan pelanggan. 3. Pemasaran. Sistem-sistem CRM mendukung kampanye pemasaran langsung dengan menyediakan kemampuan untuk mendapatkan prospek dan data pelanggan, untuk menyediakan informasi tentang produk dan layanan, untuk kualifikasi yang mengarahkan pada pemasaran yang ditargetkan, dan untuk menjadwalkan serta menelusuri surat menyurat atau surat pemasaran langsung. CRM operasional dan CRM analitis. CRM operasional meliputi aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan pelanggan, seperti perangkat untuk SFA, pusat panggilan dan dukungan layanan pelanggan, serta otomatisasi pemasaran. CRM analitis meliputi aplikasi-aplikasi untuk menganalisis data pelanggan yang dihasilkan oleh aplikasi CRM operasional untuk menyediakan informasi dalam rangka meningkatkan kinerja bisnis. Output CRM analitis lainnya yang penting adalah nilai hidup konsumen bagi perusahaan. Nilai bisnis sistem manajemen hubungan pelanggan. Informasi dari sistem CRM meningkatkan pendapatan penjualan dengan cara mengidentifikasi pelanggan dan segmen yang paling menguntungkan yang kepadanya perlu dilakukan pemasaran terfokus dan penjualan silang. Aplikasi perusahaan, peluang dan tantangan baru. Tantangan bagi aplikasi perusahaan. 1. Beberapa perusahaan mengalami berbagai masalah dan kerugian operasional yang besar ketika pertama kali mengimplementasikan aplikasi perusahaan, karena perusahaan tersebut tidak memahami berapa banyak perusahaan organisasional yang diperlukan. 2. Aplikasi perusahaan juga menimbulkan biaya penggantian. 3. Aplikasi perusahaan didasarkan pada definisi data dalam keseluruhan perusahaan. Aplikasi perusahaan generasi berikutnya. 1. Aplikasi perusahaan generasi berikutnya dari SAP akan memadukan standar SOA dan dapat menghubungkan aplikasi milik SAP dan layanan web yang dikembangkan oleh vendor perangkat lunak independen. 2. Aplikasi perusahaan generasi berikutnya juga meliputi open source dan solusi atas permintaan. Demikian pula lebih banyak fungsionalitas yang tersedia pada platform mobile. CRM sosial dan intelijen bisnis. Perangkat CRM sosial atau sosial CRM meningkatkan perusahaan untuk menghubungkan percakapan pelanggan dan hubungan dari situs jejaring sosial dengan proses CRM. Vendor aplikasi intelijen bisnis dalam aplikasi perusahaan. Perusahaan telah menambahkan fitur intelijen bisnis untuk membantu manajer dalam memperoleh lebih banyak informasi yang bermanfaat dari sebagian besar data yang dihasilkan oleh sistem-sistem tersebut. Terima kasih.
Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.